Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat sore, semangat untuk kita semuanya teman-teman. Nah, kembali lagi di Perilaku Konsumen. Kita dari kelompok 2 mahasiswa Universitas Sarjana Yata Tamasiswa. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang teori hierarki Maslow. Jadi nanti di sini bareng-bareng sama teman-teman kita ada 4 orang. Nah, nanti setiap orang itu akan menjelaskan materinya masing-masing supaya jelas dan terperinci. Nah, gitu. Nah, video ini nanti akan kita upload. Apabila ada keterangan ataupun penjelasan yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan seperti itu. Oke, tanpa mengulur waktu kita langsung masuk ke slide yang pertama. Nah, di situ nanti perkenalan teman-teman kita yang akan membawakan materinya bersama-sama. Oke, lanjut aja. Hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan Maslow ini terdiri dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diurutkan menurut tingkat kepentingan dari kebutuhan tingkat rendah hingga kebutuhan tingkat tinggi. Teori ini mengatakan bahwa setiap individu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat rendah sebelum akhirnya memenuhi tingkat tinggi. Maslow juga berpendapat bahwa kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan primer ini yang dibutuhkan untuk mempertahankan kehidupan biologis meliputi makan, air, udara, tempat tinggal, dan pakaian. Nah, setelah kebutuhan fisiologis ini terpenuhi, maka kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong balik perilaku individu. Kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga ketertiban, stabilitas, rutinitas. Tingkatan ketiga terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Ketika kebutuhan sosial lebih atau kurang terpenuhi. Tingkat keempat yaitu mulai berlaku. Nah, tingkatan keempat ini meliputi kebutuhan ego yang dapat mengambil orientasi ke dalam atau keluar. Yang pertama adalah kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam, yaitu mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Yang kedua adalah kebutuhan ego yang diarahkan keluar, yaitu meliputi kebutuhan akan reputasi, status, dan pengakuan diri dari orang lain. Menurut Maslow, ketika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan egonya, mereka akan pindah ke tingkat yang terakhir atau kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu merujuk pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, untuk menjadi apapun yang mereka ingin capai. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow ini merupakan model psikologi yang mengelompokkan kebutuhan manusia ke dalam 5 tingkatan, mulai dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks. Dalam konteks perilaku konsumen dan strategi pemasaran, teori ini sangat berperan penting untuk memahami motivasi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dalam pemasaran, memahami kebutuhan ini sangat penting. Contohnya seperti produk makanan yang memenuhi kebutuhan fisiologis, sedangkan asuransi menargetkan kebutuhan keamanan. Merek-merek premium seperti barang mewah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam strategi pemasaran yang efektif adalah menyesuaikan produk dengan
universitas di Jakarta ini, contohnya ada di UGM, ada di Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa atau UST. Nah, di situ memiliki posisi atau positioning produk pendidikan yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Nah, misalkan di Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa ini mempunyai mempunyai positioning di mana universitas ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana di sini tidak bisa ditiru oleh universitas lain di pendidikan. Nah, yang kedua kita masuk di segmentasi produk. Segmentasi produk ini kita sendiri sebenarnya yang menentukan. Nah, seperti apa? Contohnya produk ini mau dipasarkan dengan kelas yang seperti apa? Menengah ke bawah, menengah cukup, atau menengah ke atas. Nah, kita sendiri yang menentukan segmentasi produk ini. Untuk yang ketiga di bagian pembentukan pesan. Nah, ini yang dimaksud apa? Di sini pembentukan pesan ini bagaimana cara pemasaran itu menentukan atau membuat pesan untuk konsumen dengan produk kita. Kurang lebih seperti itu. Yang keempat ada promosi. Promosi ini adalah teman-teman ketahuilah, promosi itu semacam memberikan gambaran produk dan penawaran yang menarik untuk memikat hati dan memberikan memberikan daya tarik lebih kepada konsumen kepada produk kita. Kurang lebih seperti itu. Terus yang terakhir ada pengembangan produk. Nah, setelah produk kita ini berjalan, nah kita perlu yang namanya pengembangan. Karena apa? Kalau tidak ada pengembangan, itu produk itu akan kalah dengan produk-produk pesaing dan produk-produk yang bermunculan yang selalu mengupdate produknya. Semua produk itu akan terjadi di bagian pengembangan produk. Seperti itu. Jadi intinya mengupdate, memperbarui, inovasi terus mengenai tentang produk yang dijual ya. Seperti itu mana. Oke, kurang lebih seperti itu di bagian strategi pemasaran. Apabila ada pertanyaan nanti dimasukkan di dalam komentar. Terima kasih. Yang selanjutnya mix and match learning. Yang pertama ada kebutuhan fisiologi. Nah, kebutuhan fisiologi ini contohnya seperti makanan. Ini berada pada tingkat paling dasar karena tanpa pemenuhan kebutuhan ini manusia tidak dapat bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan lainnya. Dengan mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bugar. Nutrisi yang terkandung dalam makanan juga berperan penting dalam pertumbuhan, perbaikan sel, dan menjaga kekebalan tubuh. Untuk yang kedua ada kebutuhan rasa aman dan keselamatan. Hierarki kebutuhan Maslow ini menunjukkan bahwa rasa aman dan keselamatan merupakan kebutuhan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan ini dapat berupa perlindungan rumah, kesehatan, atau keuangan yang sangat mempengaruhi keputusan konsumen. Pada konsep mix and match learning, kita bisa melihat bagaimana keamanan bisa diwujudkan. Salah satunya melalui lingkungan yang mendukung, seperti tempat tinggal yang nyaman dan aman. Contoh dari kelompok kami ini memperlihatkan bagaimana kebutuhan akan rasa aman dapat menjadi landasan dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, oke teman-teman, masuk ke kebutuhan sosial ya. Nah, di sini kebutuhan sosial itu kita gambarkan di sebelah kanan kita. Nah, di sebelah kuping itu ya. Nah, itu seperti apa kebutuhan sosial? Kebutuhan sosial itu kita gambarkan seperti cinta, kasih sayang, dan rasa saling memiliki. Kita gambarkan sebagai suatu keluarga yang saling menyayangi dengan
aktualisasi diri ya. Jadi aktualisasi diri itu kurang lebih bisa kita gambarkan dengan tingkat puncaknya setelah kebutuhan ego. Jadi puncak dari semua kebutuhan itu ada di aktualisasi, teman-teman. Itu kalau menurut teori itu merupakan puncak kematangan diri seseorang, dengan ditandainya bagaimana seseorang itu bisa menyadari dan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan dalam hidup. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, di sini kita gambarkan dengan gambaran mobil. Nah, di sini bisa menggambarkan puncak kematangan kedewasaan seseorang itu, dia mampu seperti apa dan bisa memenuhi semua kebutuhan dari kebutuhannya. Kurang lebih gambarannya kita gambarkan seperti itu, teman-teman. Oke, di aktualisasi ini merupakan puncak ya dari semua kebutuhan, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi video singkat materi dari kelompok kami tentang teori Maslow. Nah, semoga materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya nantinya.